Bapak, Ibu-Ibu, dan sahabat Insan Pariwisata. Bertemu lagi di Horizon Nusantara bersama dengan saya dan Pak Reza. Halo Bapak. Hai Aurel. Nah, sahabat Insan Pariwisata, as your information, kalau misalkan podcast kita kali ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang ada, jadi selama podcast ini berlangsung kita boleh melepas masker dulu. Boleh ya, Pak Edu? Boleh. Mohon buka masker Pak Edu. Boleh. Nah, hari ini kita masih ditemenin sama bintang tamu yang keren banget. Jadi boleh dong Pak Reza dikenalin bintang tamu kita kali ini. Ya, ini saya kenal dengan Pak Edward Rudolf Pangkereko ini 28 tahun yang lalu. Di sekolah yang sama, namanya NHI. Pak Edu ini backgroundnya adalah International Hotel Chain. Di umur 28 dia Director F&B di Grand Melia, chain Spanyol. Tapi sekarang dia orang paling hebat di garda depan untuk Indonesian brand hotel di grup Art Hotel. Dia adalah Chief Operating Officer Art Hotel Hotel Group. Betul Pak Edu? Halo. Nah, halo Bapak. Halo, selamat sore. Selamat sore, Selamat sore. Aurel, Pak Reza, sahabat saya. Sore Pak Edu. Panutan saya, idol saya, Pak Reza. Wah, Sunardi. sedap. Nah, kan seperti yang Pak Reza bilang tadi, Pak Edu tuh orang hebat di lokal brand Indonesia ya. Ya. Nah, jadi saya... Orang. Yang orang kalau profil sama dengan Pak Ivan di mana tadi. Padahal dia lagi merebranding international hotel brand yang top menjadi Art Hotel di Senayan, bukan Senayan, di Semanggi. Memang kalau orang hebat yang sesungguhnya itu low profile. Ya kayak saya gitulah. Kayak saya juga lah. Low Nah. profile, high profit yang penting. Ya, wanna talk. Nah Pak, saya mau nanya bagaimana perkembangan lokal brand saat ini di Indonesia? Kan secara Bapak dari lokal brand nih, dari Art Hotel Group. Nah, menurut Bapak perkembangan lokal brand sekarang tuh bagaimana? Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Aurel. Selamat sore sahabat saya, panutan saya, idol saya, Pak Reza Sunardi. Terima kasih pertama-tama sudah diundang di sini. Singkatnya, kalau kita ngomong masalah brand, seperti di bukunya Pak Reza juga mengenai kebangkitan brand nasional, saat ini adalah saat yang terbaik untuk brand nasional bangkit, membuktikan bahwa hasil karya sendiri, hasil karya nasional bangsa sendiri bisa bersaing dengan brand-brand besar atau kita bilang giants yang sudah lahir puluhan tahun bahkan beredar di seluruh dunia. Jadi brand saat ini walaupun masih struggling dengan keadaan coronavirus situation seperti ini, tapi inilah saatnya membuktikan kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menggunakan sources semua dari kebanggaan negara sendiri, menjadikan eksistensi kita akan semakin berkibar. Mudah-mudahan dengan restu yang di atas juga pastinya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Gitu kira-kira. Gini Aurel, nih ya, saya dekat sekali dengan kenyataan yang ada nih. Pak Edu kalau profil, saya agak naik-naikin emang realitas nih. Sekarang ini Pak Edu sedang mengganti yang namanya International Hotel Brand yang top di Semanggi menjadi Art Hotel. Dan yang melamar jadi general manajernya segini. Dan dari segini, 80%-nya mereka-mereka yang dari International Hotel. Jadi Pak Edu di Panglimanya epicentrum saya bilang gitu. Art Hotel top. Mantap. Nah, kalau menurut Pak Reza sendiri gimana mengenai pendapat Pak Edu yang tadi? Kan as your information nih ya, sahabat Insan Pariwisata, kalau Pak Reza ini pernah mengeluarkan buku tentang lokal brand, betul Bapak? Betul. Nah, Hotel. Oke. Jadi kalau menurut Pak Reza sendiri, pendapat Pak Edu tadi tuh bagaimana? Sikat. Ya. He is doing walk the talk. Karena di prakata buku saya, dia nulis mengenai cutting edge brand. Dia nulis menggunakan kata-katanya, tapi singkatnya, dia melakukan dengan hebat apa yang dia katakan. Bahasa Inggrisnya, walk the talk. Sip, aduh. Saya begitu. Oke, keren banget ya Pak. Berarti benar-benar lokal brand Indonesia tuh nggak kalah sama yang ada di internasional sana. Tuan rumah, restu Tuhan. Restu Tuhan pastinya. Saya juga sama Pak Edu, backgroundnya channel hotel internasional. Sekarang di Lokal Horizon. brand, masuk ke lokal brand nih. Nah, Pak Edu, gimana Pak Edu, kan Bapak sebagai CEO dari COO.
Tapi sebenarnya kerjaannya CEO. CEO. Dia adalah Chief Operating Officer. Oke, sebagai CEO dari Art Hotel Group, sejauh mana opportunity untuk kami ketika berkarir di dunia hotel? Karena kan saya sebagai anak milenial yang ingin tahu lebih mendalam tentang dunia hotel nih, Pak. Jadi kalau anak-anak seperti mereka ini Pak Edu, ada tempat nggak di Art Hotel? Bagaimana? Iya. Gitu pertanyaannya. Justru kita ini, Aurel, kalau mau lihat dari sejarahnya, dari sebelum orang sibuk misalnya ngomongin generasi milenial, kita di 2010-2012 sudah mendengungkan generasi milenial ini. Kita bahkan sudah menjunjung tinggi yang namanya freedom of expression, bahwa kalau namanya hotelier itu tidak langsung identik dengan dasi kupu-kupu, kemeja putih, atau dasi hitam, atau dasi atau jas dan lain-lainnya. Kita ini sudah memulai itu, bahwa berpenampilan menarik itu tidak bisa langsung diidentikan dengan hal-hal stereotype semacam itu, bahwa kalau hotel itu mesti pakai jas, mesti pakai dasi, mesti pakai hal-hal yang lain, yang mana milenial sebetulnya tidak suka seperti itu. Kalau boleh dibilang, kalau ada rekan kita juga di brand-brand lain, di brand internasional, setelah itu baru mengikuti bagaimana brand-brand internasional harus akhirnya mengganti grooming standar mereka dengan menghilangkan kekakuan atau kita bilang old school hotelier itu dengan tren yang sekarang, bahwa tren itu bukan cuma di produk dari tren coffee shop, tapi tren cara orang berpenampilan juga. Jadi banyak untuk menangkap generasi milenial yang seperti Aurel sekarang ini, yang lebih senang mengekspresikan siapa kita, atau kalau bahasa kerennya you are what you wear. Jadi itu yang lebih kita akomodasi juga di sini. Kita boleh dibilang kita ini bebas tapi terkendali. Bukan berarti semuanya yang pakai anting juga ada yang pakai anting misalnya, atau bertato, tapi at the same time yang mohon maaf yang pakai hijab juga pun kita perbolehkan. Jadi tidak ada larangan untuk menjadi stereotip, kalau orang hotel itu harus berjas, harus A, harus B, harus C, harus D. Yang saya ulang tadi, banyak juga sekarang brand internasional, bahkan yang brand sekaku-kakunya, saya bisa kasih lihat misalnya sampel-sampelnya. Sekarang mereka harus berubah mengikuti perkembangan tren itu. Kalau enggak seperti kesulitan saya nggak mau sebut brand sesuatu brand, kesulitan mereka ngambil karyawan yang muda-muda. Sekarang ini karyawan yang muda-muda kalau dibilang pesaing utama kita ya MGM udah pastinya ya. Pak Reza memilih karyawan atau employee, atau kita bilang aset utama dari suatu hotel itu adalah karyawannya. Ya ambil yang milenial yang semangatnya masih tinggi. Ya, bukan saya bilang berarti yang lama nggak ada semangatnya, tapi dan juga fresh, ingin mengekspresikan dirinya, tidak kaku, tidak lagi bergaya yang fake. Kalau kita bilang kita fake, tidaklah. Kita manusia, kita bebas mengekspresikan. CEO-nya aja muda ganteng begini. Tapi tetap terkontrol, tetap mengikuti norma-norma atau adat istiadat yang mana itulah kebanggaan kita, hospitality, Indonesian hospitality itu kita junjung tinggi seperti itu. Pak Edu, saya tambahin dikit ya. Gini Aurel, Pak Edu itu dalam bahasa brand di buku saya menciptakan top of mind. Jadi brand asing belum ada segmen yang Pak Edu bikin, Art Hotel udah duluan. Oke. Bikin yang namanya millennial concept fusion art. Pada saat brand asing itu datang, brand asing ini dianggap nyontoh Art Hotel. Yang tadi kita sebut. Nah, sebelum Pak Edu tadi kita juga udah ada rekan saya yang hebat juga. Nah, itu yang brand asing yang masuk ke Indonesia oleh market Indonesia dianggap mengikuti Art Hotel. Karena Art Hotel top of mind. Top of mind itu begini nih. Odol paling top di Indonesia apa? Pepsodent. Iya, itu top of mind. Hotel fusion paling top di Indonesia Art Hotel gitu, top of mind. Jadi hotel-hotel dari internasional datang ke Indonesia mengikuti gaya. Dianggap mengikuti, walaupun di Amerikanya mungkin udah sama dengan Art Hotel duluannya, tapi masuk Indonesianya belakangan, begitu Pak Edu ya? Betul, dan lagi pula maksudnya gini, Aurel, ada hal-hal seperti ini mengenai tren. Kalau tadi kamu ngomong milenial atau sekarang bilang post milenial atau kolonial sekarang dan lain-lainnya. Kita kolonial Pak Darmawan, kita kolonial.
atau coronials, orang-orang yang di generasi corona nih, generasi corona berbeda juga. Itu mungkin kalau kita bilang di hospitality industry, kalaupun dia dari luar akan sulit untuk penetrate market Indonesia misalnya, karena mereka itu kita boleh lihat lah brand yang tadi mungkin disebutkan Pak Reza atau sebelumnya atau dan lain-lain, yang mereka mencoba bikin lifestyle brand dari asing turun di Indonesia agak sedikit berat, karena mereka perlu mempelajari lagi culture Indonesia dan lain-lainnya. Sedangkan kita ngobrol bahasa yang sama, kita berbicara bahasa yang sama, kita bergaul dengan orang-orang yang sama. Itu mungkin kebanggaan tadi, atau kita bilang lagi keinginan kita untuk penetrasi market di lokal sebaik-baiknya. Begitu, Aaron. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau sekarang tuh kita berpenampilan dengan bagaimana diri kita, tapi tetap mengikuti norma-norma seperti yang Pak Edu bilang tadi, bukan karena kita berpenampilan apa yang ada di diri kita, jadi kita semena-mena ya Pak. Milenial, bertanggung jawab. Ini ada pertanyaan Pak Edu. Jangan Pak Edu. Jadi gini, kalau kita kan pasti keinginan semua manajer, keinginan semua owner, keinginan semua pimpinan mempekerjakan karyawannya yang bekerja dengan hati, dengan passion di situ. Jadi passion itu ada. Jadi nggak perlu dipaksa kamu kerjain ini, karena dia udah happy. Nah kalau dia udah happy dengan apa yang dikerjakan, dengan bagaimana mereka mengekspresikan dirinya, kebanggaannya dia. Kalau kita bilang salah satunya misalnya ada kedai kopi yang terkenal yang logo hijau itu, di mana anak-anaknya bangga menjadi baristanya, gimana anak-anaknya bangga sekali bertemu dengan tamunya, itu yang kita harapkan. Jadi tidak perlu ekstra training lagi. Pak Reza nggak perlu teriak-teriak lagi nih training untuk memotivasi karyawannya lagi atau associates-nya. Karena kenapa? Karena mereka sudah dari hati tadi. Mereka senang banget kerja di sini. Saya bisa mengekspresikan diri saya bisa menjadi saya sendiri, dan saya of course saya mengikuti house rules yang mana dibikin supaya bukan berarti jadi kita mau service pun genuine service. Jadi benar-benar bukan diatur, halo nama saya Aurel, saya siap service ibu bapak dan lain-lain. Bukan begitu. Makanya kita juga tidak perlu name tag kita. Karena kita mau orang jangan baca name tag, tapi gimana karyawan itu mengintroduce diri mereka dengan senangnya, of course, ke tamunya, dan tamunya juga menganggap dia manusia, sama-sama manusia nih, bukan satu robot, satu manusia. Dua-duanya interaction as a human being. Jadi benar-benar terjadi, kita bilang, genuine atau original interaction antara kedua belah pihak. Seperti itu. Pak Edu, menurut brand knowledge saya, sekarang ini setelah kurang lebih 10 tahun, total itu sudah masuk ke brand equity. Jadi segmen hotel Indonesia atau para pekerja itu atau para GM atau para owner udah mengerti identitasnya Art Hotel. Tapi kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, pasti nggak mudah untuk Pak Edu memasukkan kultur fusion dan funky dan art ke industri yang masih konservatif itu. Yang Pak Edu sebagai orang di operation pertama itu apa sih yang dilakukan 10 tahun yang lalu supaya bisa seperti sekarang ini? Oke, jadi jelas kalau untuk brand-brand baru seperti yang kita alami 10 tahun lalu, mungkin kesulitannya adalah mengintroduce our brand. Itu untuk mendevelop brand kita sampai misalnya saat ini. Jelas itu yang kita fokus adalah, kita bukan fokus ke marketing dengan kita menyebut brand kita bagus nih, brand kita bagus. Tidak. Kita fokus gimana kita membetulkan brand kita sebagai identity ini sebagai baik. Kita bikin karakter brand kita ini dulu. Sehingga orang itu biarin Pak Reza yang mempromosikan Art Hotel jadinya seperti itu. Jadi fokus ke produk. Mungkin kalau teorinya Pak Hermawan dengan marketing 1.0 sampai saat ini, mungkin kita balik ke yang zaman dulu ke 1.0, di mana produk yang kita tetap fokus di produk, membentukkan produk, menjadikan karakternya jelas, identity-nya jelas, supaya nanti begitu kita berbicara dengan market sudah terbentuk nih, siapa nih si anak ini, si anak cowok yang nakal atau si anak cowok yang baik-baik atau si anak cowok yang akhirnya jadi peringkat 1 di kelasnya gitu, seperti itu kira-kira. Sebelum orang lainnya nih Pak Edu nih, sebelum orang lainnya, saya penasaran nih. Di tahun 2020, di tahun 2021 ini kan episode keempat nih. Jadi rekan-rekan Pak Edu
mengalami tahun-tahun yang suram, di mana mereka mengalami downturn. Tapi kesan kita, Art Hotel justru turn up. Contohnya, Pak Edu lagi sibuk nih rebranding hotel, international brand lagi. Nah, itu strategi apa yang dilakukan oleh Pak Edu dan tim di grup Art Hotel ini? Strateginya simple, Pak Reza. Seperti saya mungkin udah share sebelumnya. Strateginya adalah strategi naik sepeda. Kita tidak boleh berhenti. Kita tetap bergerak supaya kita tidak jatuh. Begitu kita lihat jalan ini Keren orang. banyak batu-batu, banyak lobang-lobang, banyak banjir, banyak halangan, jangan berhenti. Karena kalaupun berhenti, kita tidak akan lewat jalan itu. Yang ada kita hanya bengong. Kita melihat jalan itu lobang, kita hanya melihat jalan itu becek, dan akhirnya kita jatuh. Ini yang kita lakukan, approach seperti itu yang kita lakukan, bahwa kita have to keep moving, kita tetap jalan. Jangan nunggu orang mengatur destiny kita. Kita yang mengatur future kita. Gimana kita mau gerak? Kalau kita bahasa lebih filosofis lagi, hidup itu pilihan. Kita mau pulang tidur di rumah, menyesali apa yang terjadi di luar, atau kita survive di sini, kita berusaha untuk tetap bangkit. Gimana kita adjust di sini, kita diberikan berkat talent yang luar biasa oleh Sang Maha Kuasa, bahwa kita harus tetap bergerak. Teman saya. Kita tetap bergerak. Itu yang spirit itu yang kita berikan kepada teman-teman. Dan saya respect benar-benar juga dengan MGM Group, di mana saat-saat seperti ini MGM lebih manuvernya lebih kencang lagi, dan itu Pak Darmawan, kalau dengar ya Pak Darmawan, MGM Horizon. hormat supaya rekan-rekan di MGM pastinya dengan seperti itu, karena Terima kasih, Pak Edu. saya tidak sadari mereka melakukan hal yang sama, dan kebanggaan buat saya juga berteman bersahabat dengan Pak Reza. Kita bukan berteman, Pak, kita bersaudara. Brother, different father, different mother. Oh, omongannya Pak Edu bisa jadiin quotes of the day ya. Quote, Instagram, Yo. Instagramable, Instagram walk the itu. talk. Ini Pak Edu kayaknya udah membaur dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Dengan nih. Sebetulnya quotes-nya tuh nggak usah jauh-jauh, itu di belakang kamu tuh udah jelas-jelas tuh. Itu pesawat itu terbang itu karena dia melawan angin, ya kan udah jelas di situ. Udah jangan diem aja ngikutin kemana-kemana, tiba-tiba nyasar malah ke laut nanti. Itu udah bagus banget di situ. Apa saran Bapak supaya pendidikan vokasi perhotelan di Indonesia semakin baik sesuai dengan industri perhotelan? Itu Pak Edu, vokasional. Bagaimana industri menjadi best? Iya, karena kan saya juga sebagai anak perhotelan ya, kebetulan saya juga masuk jurusan perhotelan. Kamu kan anak ibu kamu. Iya juga ya. Jadi saya anak siapa nih? Oke, boleh Pak Edu. Jadi gini Aurel, sebetulnya bapaknya vokasi ya di sebelah kamu itu, sebelah kiri kamu itu bapaknya vokasi. Jadi sebetulnya agak malu kalau saya menerangkan. Tapi yang jelas adalah harus semua itu antara yang di sekolah dengan yang di industri itu berjalan beriringan bersamaan. Jadi semua itu update itu bisa menit by menit, hari demi hari. Bukan berarti industri, semuanya harus ngikutin industri. Enggak juga. Pak Reza tahu persis sebuah brand terkenal yang dengan hanya huruf itu Pak. Ya. Mereka itu dari Cornell Research Development yang mereka bikin. Betul. Untuk membentukkan brand itu. Jadi bukan berarti bilang, oh ya orang-orang dari sekolahan atau institusi pendidikan mengikuti apa yang di tren. Jangan. 100%. Bukan begitu Pak Darmawan. Bukan harus begitu. Masak bersama. Udah bukan zamannya lagi sekolahan itu mengikuti tren. Mereka harus tetap tren. Harus ada brain yang baru atau fresh idea coming from SMK. SMK itu jangan ngikutin teori apa yang di industri kayak gini, di industri gini. Jangan, mulai kalian yang bikin tren. Karena begitu kalian keluar, kalian masuk di industri, kalian bertarung di sana, kalian harus jadi trendsetter. Kalau enggak kalian ikutin arus, cuma jadi pegawai biasa. Pak Edu, contohnya SMK Maryland trendsetter untuk hospitality YouTube podcast. Bukan cuma itu, ini aja sudah menginspirasi banyak orang. Dengan movement yang dilakukan oleh SMK Maryland, dengan hal-hal seperti ini, dengan tim yang saya lihat dari awal juga sangat
energetik dan semangat di bawah kepemimpinan Pak Darmawan. Pak Darmawan. Pastinya ini menjadi trendset terbaru dan juga semoga menginspirasi yang lain juga. Nah, kalau sekarang saya mau nanya pendapat dari Pak Reza. Ya. Pak Reza kan juga orang di lokal brand nih. Ya. Kalau menurut Bapak, industri pendidikan vokasi perhotelan itu bagaimana? Betul kata Pak Edu. Sama nih, kita pernah nih, saya, Pak Edu, Dr. Wikan ya Pak Edu ya, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Pak Anang. Pak Anang itu Direktur NHI Bandung. Kata kuncinya adalah masak bersama. Masak bersama. Jadi, yang dimasak oleh SMK atau pendidikan vokasi itu gado-gado. Industri juga pengennya gado-gado. Jadi kita sama-sama. Jadi jangan sampai yang satu kemana, yang satu sekolah kemana. itu 100% tergantung sama industri atau industri 100% tergantung sama Oleh sekolah. Harus masak bersama, bikin gado-gado yang sama. Misalnya industri nih, sekarang dipimpin oleh sebuah brand misalnya. Dia menerjemahkan segmentasi brand ke arah yang namanya funky atau fusion atau art. Nah, bagaimana sekolah juga mengikuti tren itu, tetapi memberikan masukan kepada si industri. Contoh yang Pak Edu bilang tadi nih, Pak Edu sama saya kalau Cornelian ya sama-sama di Cornell nih. Kita sama-sama yang sama-sama NHI sama-sama di Cornell cuma berdua nih. Yang tadi Pak Ivan bilang Marriott itu punyanya Ritz-Carlton sama St. Regis. Wah, keren, mewah. Tapi luxury mewahnya itu nggak disukai anak muda. Sementara banyak pemilik hotel yang pengen market segmennya itu anak muda yang kaya atau orang tua yang jiwanya muda. Bingung. Di Marriott nggak ada brandnya. Wah, gua ke Cornell ketok pintu. Cornell, tolong bikinin gue, coba bikin riset sebuah brand yang very luxury tapi funky, anak muda. Soalnya gue ada 20 nih permintaan hotel yang anak muda dan luxury. Dan lu si Marriott nggak punya. Yang ada luxury sama si Ritz-Carlton sama si St. Regis. Nah itu yang bilang Pak Edu. Muncul hotel yang kata Pak Edu hurufnya W. W. W itu very luxury and fusion. Betul Pak Edu? Cornelian. Lulusan Cornell and higher. Lulusan NHI. Nah, ini sebenarnya saya mau nanya karena benar-benar saya penasaran. Karena kan kita masih di situasi pandemi nih Pak Reza dan Pak Edu. Nah, bagaimana, karena kan kalau di situasi pandemi ini seperti kita tahu pasti semua customer mencari hotel yang aman, nyaman, dan bersih. Betul Pak? Nah, bagaimana lokal brand, istilahnya tuh membuat customer tuh tertarik. Gini Pak Edu, maksudnya ini saya terjemahkan bahasa milenial Pak Edu. Ya kan dekat dengan milenial. Jadi gini, ini customer change behavior Pak. Sebelum pandemi, nomor 1 comfort, nomor 2 comfort, nomor 10 comfort, nomor 7.000 comfort, service. Tapi sekarang namanya hygiene, healthy. Jadi bagaimana Art Hotel mengcombine antara hygiene healthy dengan comfort gitu. Tetap hygiene tapi jangan meninggalkan comfort gitu maksudnya. Bagaimana Pak Edu sebagai Chief Operating Officer gitu ya? Iya, betul. Ya itu kita bilang sih sekarang sudah jamak banget ya. Maksudnya kalau kita ngomong cleanliness, hygiene, sanitation and environmental itu, CHSE itu semua hotel harus menerapkan itu. Dan sebelumnya sebetulnya sudah diterapkan juga. Kalau soal hygiene and sanitation itu hotel tuh udah juaranya. Nomor 1 lah Pak Edu ya. Nomor 1 itu udah harus, tanpa harus dikatakan hotel itu memang punya standar tinggi untuk masalah hygiene and sanitation. HHACP. Itu untuk masalah kitchen misalnya atau untuk masalah food and beverage. Dan itu pun kita sebetulnya tidak perlu campaign masalah itu karena memang di situ core kita untuk back of the house, untuk core kita untuk menjamin sanitation atau hygiene-nya tadi itu harus kita lakukan. Apalagi sekarang harus ada sertifikat itu. Simpelnya kalau sekarang itu ada sertifikat CHSE, berarti kita sudah melaksanakan itu. Dan kita tidak mau mengintimidate tamu juga. Kita tidak mau mengintimidate tamu dengan segala hal yang akhirnya menakutkan buat mereka. Tapi perlu diketahui juga misalnya kita kerjasama dengan Halodoc. Dengan Halodoc itu kita
mereka menjadi konsultan kita dalam hal approach untuk masalah hygiene and sanitation ini. Termasuk bukan cuma di mensterilkan ruangan atau untuk mendisinfektan ruangan atau hal-hal yang seperti semuanya sekarang saya rasa sudah melakukan. Itu juga termasuk konsultasi kesehatan staff-staff kita. Kita juga make sure untuk vaccinated karyawan-karyawan kita, dan itu kita kasih tahu ke tamu kita atau ke customer kita. Jadi seperti hal-hal seperti itu, of course kita tetap lakukan sekali lagi, tanpa mengurangi comfort, apalagi kalau customer kita atau tamu-tamu kita, Pak Reza sering ngomong nih, sudah menjadi advocate-nya Art Hotel. Jadi mereka tidak perlu diterangkan, karena mereka bahkan menerangkan ke tamu-tamu lain ke Art Hotel aja. Mereka sudah segitu jadi tribe-nya kita, sampai mereka itu akhirnya mereka menerangkan bahwa nggak usah khawatir lah kalau ngomong masalah hygiene CHSE itu, ya mereka udah pasti melakukan. Mereka aja sudah bisa menyenangkan hati kita kalau ada tamu, apalagi cuma masalah hygiene sanitation. Iya. Kita pertama dengan misalnya dengan salah satu online travel agent, campaign pertama kita berbulan lalu sudah duluan kita menjadi salah satu hotel yang approve untuk clean inspection-nya mereka. Jadi seperti itu, kita tidak meninggalkan, tapi at the same time kita juga tidak mau terlalu overdo promotionnya, seakan-akan kita hanya ngomongin CHSE aja, padahal tetap namanya faktor-faktor comfort dari tamu atau apa yang guest needs-nya itu harus tetap kita penuhi, seperti itu, Aurel. Aurel, saya ada pertanyaan nih. Iya. Karena saya baca banyak di media sosial. Ini Art Hotel merge dalam konteks kolaborasi dengan salah satu the best property management di Singapura. Wah, sahabat Insan Pariwisata, ternyata Pak Reza adalah salah satu orang yang melek sosial media juga. Oh iya dong. Saya bukan melek, tapi Edu mau. Jadi gini, mereka itu berkolaborasi dengan salah satu property management terhebat di Singapura. Saya nggak sebutin namanya, nanti Pak Edu yang sebutin nih. Nah, background konsepnya, rencana besarnya apa sih Pak Edu untuk dengan merging kolaborasi ini? Ya, kita bilang lagi, collaboration adalah kata kunci di saat-saat seperti ini. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa begitu arogannya kita melakukan hal itu sendiri. Dengan kolaborasi pasti akan memudahkan kita dari sisi apapun itu. Transfer knowledge misalnya. Oke, gini, kita terafiliasi sekarang dengan brand internasional atau yang dari Singapura, Far East Hospitality. Ini disebut juga Far East. Pancingan masuk. Boleh di Google, mereka itu sebetulnya own and manage their own hotel. Jadi bukan operator, mereka itu punya hotel, mereka itu sebagai property developer yang mempunyai hotel lebih dari belasan, bahkan sekarang sudah masuk ke ratusan. Mereka itu own hotel itu yang di Singapura, terutama di Singapura. Mereka juga ada yang di Australia, ada yang di Eropa, tapi yang di Singapura pure mereka sendiri yang punya itu. Kalau bisa lihat Oasia atau The Village atau yang di Sentosa Island juga ada Barak seperti itu. Itu brand-brand barunya mereka yang mana secara approach mereka tinggalkan konsep hotel lama. Mereka selalu ada tematik, selalu ada desain konsep di situ. Dan kita rasa cocok nih sama-sama, mereka di Singapura, kita di sini. DNA-nya sama ya Pak? DNA-nya sama, secara vision dari brand vision-nya juga sama. Kita mengafiliasikan diri kita dengan mereka dan jodoh lah, kasarnya seperti itu. Di saat-saat kita ada border masih tertutup, kita melakukan kolaborasi itu. Karena kita harapkan nanti, sekarang kita pupuk aja dulu. Karena kita kan bukan, bisnis plan itu bukan 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan. Ini kan masih panjang. Dan itu kita pupuk aja dulu relation seperti ini, supaya nanti kalau udah open borders, namanya sudah ada, kita lihat ada movement antara Singapura dengan Indonesia untuk globalnya masuk di channelnya kita sendiri. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, Pak Edu, saya mau dong Bapak sampai ini wejangan-wejangan buat anak-anak milenial yang mau masuk industri perhotelan tapi masih bingung. Boleh dong Pak? Gini, saya ini dimulai dari sekolah pariwisata.
saya mulai karir saya, kalau Pak Reza mungkin langsung melesat waktu itu duty manager. Saya mulai dari banquet waiter, dari ikut briefing awal-awal. Duty manager saya. Saya melewati itu semua, tapi kata kuncinya kalian harus ada passion dulu di sini. Do what you love, love what you do. Jadi di situ kalian bekerja itu ibaratnya menjalankan hobi. Tidak ada paksaan, tidak ada beban harus bangun jam 7, on time, disiplin. Besok nanti ada briefing lagi jam. Nggak ada. Saya tidak pernah berat langkah kaki saya untuk ke tempat kerja selama karir saya 28 tahun lebih di dunia perhotelan. Tapi ya hasilnya dapat saya nikmatin juga sekarang. Saya sangat enjoy. Saya bersyukur dengan Yang Maha Kuasa bahwa Namanya mobil baru. Jadi pesan saya adalah kalau memang kalian tertarik di dunia pariwisata, pekerjaan ini adalah indah sekali. Kita ini mungkin kita bilang kalau orang ke hotel itu orang yang lagi bahagia, orang lagi pengen travel, orang yang lagi pengen menikmati. Kita nggak berketemu dengan orang-orang yang lagi sakit gitu misalnya. Kita pasti di situ. Tapi kita juga mengendalikan keinginan mereka. Ada keinginan mereka, self esteem mereka biasanya. Apalagi kalau kita ngomong bintang 5 atau luxury brand, di mana mereka ingin needs mereka atau keinginan mereka itu terpenuhi. Kalau terpenuhi, ya itu kita bilang biasa-biasa aja. Selalu kita beyond their expectation. Jadi itu yang kata kunci kita selalu untuk membuktikan bahwa ini kita kerja di hospitality industry. Pekerjaannya mungkin kita bilang ada pekerjaan kasar, tapi bukan berarti pekerjaan itu keras. Pekerjaan kasar pun bisa dinikmati. Mungkin Pak Reza belum pernah kerja di tempat basah, steward maksudnya Pak Reza. tapi bisa menikmati, kita selalu hadapi dengan senyuman. Jadi inilah pilihan kerja di hotel. Kerja di hotel itu bisa bekerja dimanapun juga. Banyak sekarang sektor-sektor lain juga memakai background hotel atau background pariwisata untuk bekerja di tempatnya karena approach-nya sudah hospitality. Approach manusia, interaction sesama manusia, hospitality is the key. Aurel, saya mau kasih tahu lagi nih. Iya. Saya sama-sama NHI, sama-sama pernah di Cornell, tapi kalah sama Pak Edu. Sekarang nih Pak Edu Bapak nih jangan merendah gitu di dong. Trisakti, S1 dan sekarang ntar lagi Oktober nih S2. Padramawan Empar mau dikalahin sama dia. Ini selain orang hebat di industri, juga edukasinya luar biasa. Nah, jadi kita mulai 2 bulan yang lalu acara kita dengan Associate Profesor Dr. Hera dari Sydney, dari Australia, dan itu dalam skema Indonesia Tourism with and from Helicopter View. Makanya kita akan tutup dengan orang hebat juga untuk episode Indonesia Tourism from Helicopter View oleh Pak Edu. Ya, Aurel, izinkan saya untuk bertanya terakhir kepada Pak Edu. Silakan. Pak Edu, kurang lebih 50 menit kita berkomunikasi. Dalam 50 menit, kira-kira Pak Edu tuh pendapatnya mengenai Horizon Nusantara seperti apa sih? Baik yang 50 menit atau yang 20 menit yang lalu. Pendapat Pak Edu mengenai Horizon Nusantara Hospitality YouTube Podcast. Yang 50 menit bersama Pak Edu dan yang Pak Edu mungkin 1 bulan ini perhatikan. Silakan Pak Edu. Kalau kasarnya, begitu saya dengar ada Horizon MGM podcast, kata-kata saya tuh, dang, harusnya itu keluar dari Art Hotel. Tapi ternyata MGM duluan. Kita duluan. Yang ngomong kalau Pak saya kutip dengan Pak Reza bilang walk the talk. Udah, gak usah banyak-banyak berteori, buktikan. Dan MGM ini saya lihat perubahannya sangat cepat dengan didukung oleh. Dan ini yang saya salut dengan Pak Reza juga, dan Pak Darmawan, of course, dengan respect saya sebesar-besarnya. Menggunakan hasil karya produk sendiri. Ini yang kalau kita bilang Manchester United terkenal dengan class of 90. Betul, Ryan Giggs ya, dia Beckham ya. Bikin, atau Barcelona dengan class. Kalau di sini bintangnya Aurel. Au.
Itu Jangan gitu dong. saya rasa tetap lanjutkan seperti ini. Begitu mulia, saya bilang tidak fokus di hospitality as a business, tapi hospitality as education, di mana mendidik dan mempersiapkan para leader hospitality buat kedepannya tetap berkesinambungan. Tidak berhenti juga di saat-saat corona duduk diam aja. Saya bilang tadi tidak menyesali, tidak bengong atau menunggu orang lain action dan lain-lain, tapi kalian MGM sudah Kita kolaborasi sama SMK Medland, Pak Edu. SMK Medland. setup ini Satu dengan SMK Medland sebagai front runner-nya, sebagai pelari Wey. ini, dan saya yakin nih 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, atau bahkan mungkin tahun depan ada leader baru yang sangat influence di dunia hospitality. Amin. Terutama Aurel Sunardi. Amin. Dan Terima kasih, Pak Edu. kebanggaan buat semua. Sekali lagi respect saya sebesar-besarnya Pak Darmawan, sangat mulia tujuan visi dari SMK Medland, dan saya yakin bukan cuma Horizon saja yang bisa menikmati ini, tapi dunia hospitality perhotelan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edu. Terima kasih Edu. Bapak. Baik. Aurel. Oke, Bapak terima kasih banget udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Terima kasih. Senang for me diundang di sini, Pak Reza, Pak Darmawan, Aurel, terima kasih, senang sekali bisa berbicara. Pak Edu, maaf kalau nama Aurel yang lengkap dong, Pak. Aurel Sunardi. Saya no komen deh. Anak, Bapak, maksudnya anak. Bapak terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Bener-bener omongan Pak Edu tuh bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, apalagi sahabat insan pariwisata yang ada di rumah. Tapi kamu tetap Aurel Sunardi ya, jangan Aurel Pangerego ya. Saya tidak tahu. Aduh. Nah, itu dia perbincangan kita tadi bersama dengan Pak Edu. Kita udah selesai, tapi jangan sedih nih Pak, karena kita bakal bertemu lagi di minggu depan. Iya. Jadi stay tune terus di Horizon Nusantara. Dadah. Dah. Pak Edu, terima kasih Pak Edu. See you soon. Sampai ketemu Pak Edu lagi. meeting lagi ya.